Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Children of the Corn yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil psikopat berusia 13 tahun yang mengajak teman-temannya untuk memusnahkan seluruh orang yang ada di desa. Hal itu bertujuan untuk melakukan pembersihan terhadap warga yang korupsi di desa tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas sebuah film psikopat, film-film jagal, dan film-film yang dilarang tayang di seluruh dunia. Kalau sudah, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Eden. Ia tinggal di rumah asuh dan sedang bermain kuda-kudaan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Boyd keluar dari ladang jagung. Ia lalu mengambil sebuah pisau dan mengatakan kepada Eden bahwa ia tidak ingin lagi melihat Eden menangis. Boyd lalu berjalan menuju rumah serta membunuh seorang pria yang keluar dan juga anak-anak yang ada di dalam rumah. Sedangkan untuk yang masih hidup disandra oleh Boyd di dalam rumah. Sheriff lokal dan rekan pertanian menggunakan gas tidur untuk hewan yang bernama haloton. Mereka tidak menyadari kalau gas tersebut sangat berbahaya bagi manusia dan alhasil 15 anak dinyatakan tewas yang melibatkan sheriff lokal dan petani jagung. Setelah kejadian tersebut, Eden yang merupakan salah satu dari mereka tidak menjadi korban pada saat itu. Sang pastor lalu meminta kesaksian dari Eden tentang perkataan tersangka. Eden mengatakan kalau ada satu kalimat yang diucapkan oleh si pelaku, yaitu ia menyesal karena tidak berhasil membunuh mereka semua di desa tersebut. Penduduk di kota itu kurang harmonis satu sama lainnya hingga sering terjadi persaingan, bahkan tidak ada yang mengalah satu sama lain. Terdapat dua orang remaja bernama Bo dan juga Cecil yang sedang berjalan menjelajahi ladang jagung. Cecil lalu menghembuskan sebuah debu yang ia dapatkan di daun jagung. Ternyata itu merupakan sebuah jamur beracun yang tumbuh di batang jagung yang telah membusuk. Kemudian Bo mengatakan kalau ia akan segera pergi dari desa tersebut untuk menyelesaikan pendidikannya. Terlihat Cecil bersedih karena sebentar lagi ia akan kehilangan sesosok Bo yang pergi dari kota dan kemungkinan tidak akan kembali lagi. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Eden yang menaiki kuda. Ia menaiki kuda dan menjadi putri rambut merah pada hari itu. Kemudian mereka pergi ke tempat perkumpulan anak-anak lainnya. Terdapat seorang anak yang berada di atas penampungan akan menjalani hukuman. Walaupun mereka kala itu sedang bermain, tetapi terlihat seperti sungguhan dan menyuruh temannya itu untuk melompat karena telah membiarkan seekor anjing mati. Selain itu, mobil yang ada di sana menjadi tempat bermain para anak-anak, bahkan sampai memecahkan kaca mobil. Remaja yang pemilik mobil tersebut mengatakan kalau itu adalah mobil neneknya. Semua anak-anak di sana setuju untuk menyuruh temannya melompat dan Eden akan membakar kumpulan kayu yang menjadi tempat mendaratnya bagi anak tersebut. Tetapi Bo tidak setuju dengan hal itu karena ladang jagung yang telah busuk dapat mengakibatkan kebakaran yang lebih luas. Seorang pria bernama Carl lalu mendapatkan sebuah golok dan ia dihampiri oleh Bo. Carl juga mengatakan sudah sangat lama mereka bermain bajak laut di ladang jagung itu dan Carl melempar golok tersebut. Ketika sedang berjalan, Carl mengatakan kalau ia akan meninggalkan kota itu. Tetapi alasannya adalah bukan karena ladang jagung yang semakin hari semakin membusuk. Bo juga melihat ada bekas memar di pipi Carl yang disebabkan oleh pertikaian ia dengan sang ayah. Lalu terlihat golok yang dilemparkan sebelumnya dikerumuni oleh sesuatu. Bo yang sedang berjalan sendirian merasakan ada sesuatu yang mengintainya dari balik ladang jagung. Namun ia tidak melihat apapun dan memutuskan untuk mengabaikannya. Kemudian Bo dan Cecil berjalan, mereka melihat kalau orang tua Cecil sedang mengobrol dan tidak mau mencari solusi mengenai ladang jagung yang sebentar lagi akan mengalami kepunahan.
Selain itu, Bo melihat kalau ayahnya sedang berpidato menangani ladang jagung yang semakin diambang kehancuran. Hal itu disebabkan oleh pupuk yang mereka berikan menimbulkan kehancuran bagi ladang jagung mereka. Acara itu juga dihadiri oleh Eden dan juga anak-anak lainnya. Kemudian sang pastor mengutarakan pendapatnya mengenai jagung tersebut dan mengait-ngaitkan kepada rohani. Tentu hal itu mendapatkan hinaan bagi orang-orang karena tidak ada hubungannya antara kerusakan tanaman dengan kerohanian manusia. Oleh karena itu, mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menanam ulang semua jagung itu dan berencana menggunakan alat berat untuk menguburkan semua jagung yang telah membusuk. Tetapi sang ayah memiliki rencana untuk menggantikan tanaman lain sebagai produksi di kota itu. Bo yang mengetahui hal tersebut tentu tidak setuju dengannya. Ia meminta orang tua yang ada di sana untuk lebih dewasa lagi dalam menyikapi masalah yang ada. Tetapi sang ayah tidak ada pilihan lain selain melakukannya dan malah mendapatkan dukungan penuh bagi semua orang di dalam aula itu. Tetapi Eden yang berada di sana mengatakan kalau dari pihak anak-anak belum melakukan keputusan tentang rencana yang akan dilakukan. Tetapi Eden malah dianggap remeh dan malah ditertawakan oleh salah satu orang tua yang ada di sana. Hal itu justru membuat Eden bersedih dan terdapat sesuatu yang menenangkan Eden di dalam ladang jagung tersebut. Lalu Eden mendiskusikan hal itu dengan melakukan rapat bersama anak-anak lain. Dari hasil rapat itu, mereka melakukan sesuatu kepada menara telepon dan juga alat berat yang ada di sana. Di malam harinya, Bo lalu menghampiri sang ayah dan mengatakan kalau semuanya belum terlambat. Namun sang ayah sudah memutuskannya dan Bo sangat kecewa dengan sang ayah yang telah berubah dari sebelumnya. Di sisi lain, Eden membawa Cecil ke ladang jagung yang terdapat perkumpulan anak-anak di sana dan juga sesuatu di balik ladang jagung. Hingga keesokan harinya, Bo mengabarkan kalau dirinya memiliki rencana untuk melakukan persidangan dan meminta bantuan kepada reporter yang berasal dari Omaha dan melakukan video call bersamanya. Namun keesokan harinya, Bo dikejutkan dengan melihat tingkah laku dari Eden dan teman-temannya, di mana kala itu ia membuat sebuah lubang dan mengolesi akar jagung menggunakan darah babi milik ayahnya Dylan. Bo lalu meminta mereka untuk menghentikan aksinya itu dan mengatakan kalau akan mengadakan sebuah persidangan yang dihadiri oleh orang dewasa dan juga seorang jurnalis dari Omaha. Eden diminta untuk membawa jurnalis tersebut ke gedung aula komunitas pada jam 10 malam. Di sini Bo dan Cecil merupakan kakak beradik yang sedang berbicara dengan sang ayah. Setibanya di kamar, Bo sempat berpikir kalau apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang salah. Tetapi Cecil meyakini Bo kalau semua mereka lakukan untuk mengubah masa depan kota. 1 jam kemudian, sang ayah tiba-tiba saja terbangun dengan melihat tangannya sudah diborgol. Hal itu dilakukan Bo dan juga Cecil agar tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut. Bo dan Carl kemudian pergi menggunakan mobil. Namun ia tidak melihat satupun orang yang ada di sana. Tetapi terlihat Eden yang sedang duduk bersama Dylan beserta seekor kuda yang ada di depan pintu. Bo lalu menanyakan mengenai orang-orang dan jurnalis tersebut. Tetapi Eden mengatakan kalau jurnalis itu kemungkinan tidak datang dan lebih memilih mendatangi masalah yang lebih penting. Jaringan di kota itu ternyata sudah tidak ada karena Eden telah melakukan sesuatu kepada tower telepon. Kemudian Eden melihatkan sesuatu yang mengerikan di mana di dalam aula itu terdapat ayah Dylan yang sedang digantung. Tetapi pria itu tidak bisa diselamatkan karena tali itu terikat pada sebuah kuda yang menariknya ke atas. Di gedung lain terlihat para penduduk kota sudah dikurung di dalam sel. Eden dan anak-anak lainnya melakukan hal itu demi bisa menyelamatkan ladang jagung saat ini. Tak ada yang bisa diharapkan oleh orang dewasa selain daripada Bo. Carl yang ingin menyelamatkan mereka justru dipukul oleh anak tersebut hingga membuatnya tewas. Kemudian untuk membalas tragedi sebelumnya, Eden menyemprotkan haloton di ruangan tersebut untuk membuat mereka pingsan. Dan setelah mereka tersadar, mereka sudah berada di dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan oleh Eden sebelumnya.
Steve lalu diperintahkan untuk menimbun mereka dengan tanah dan menguburkan semua orang hidup-hidup, termasuk ibunya Bo yang ada di sana. Namun semua orang belum sepenuhnya dikubur. Sebagian lagi masih berada di dalam sel. Di sini kita menyadari kalau Eden sedang memberikan makan suatu makhluk yang menghuni ladang jagung itu. Bo lalu menyuruh teman wanitanya untuk melarikan diri, sedangkan ia akan berusaha sebisa mungkin untuk membunuh Eden. Sedangkan Eden dan anak-anak lainnya pergi ke kantor sheriff lokal. Eden juga menanyakan kepada Bo terkait keperpihakan dirinya. Ia juga mengatakan kalau terdapat sebuah makhluk di balik jagung yang sedang lapar dan juga sakit. Makhluk itulah yang menjaga Eden dengan baik selama ini. Tidak ada orang dewasa satupun yang pernah melakukan itu terhadap Eden. Setibanya di kantor tersebut, Eden dan teman-temannya melakukan sesuatu kepada sang pastor. Ia mengambil kedua bola matanya hingga membuat sang pastor tewas untuk menembus dosa-dosa yang telah dilakukan sang pastor. Kemudian para orang dewasa yang masih tersisa dikirim ke ladang jagung untuk menjadi santapan dari makhluk tersebut. Kemudian Bo mengambil sebuah pisau dan berencana untuk membunuh Eden. Tetapi di dalam aula, Eden sedang melakukan pidato mengenai masalah mereka saat ini. Ia tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk dan juga keluar dari kota itu, dan menghukum siapa saja yang berusaha untuk membuat masalah. Salah satunya adalah jurnalis yang sebelumnya didatangkan dari Omaha. Ia terlihat sudah tidak berdaya dan Bo mencoba untuk berpihak kepada Eden dengan mengatakan kalau ia akan mengirimkan jurnalis tersebut ke ladang jagung. Tetapi Eden mencoba untuk memberikannya langsung. Mereka lalu membawa jurnalis itu ke sebuah gudang pertanian yang terletak di tengah ladang jagung. Ia kemudian diikat dan digantung di gudang itu dan membuka pintu gudang. Eden yang dapat memanggil makhluk tersebut langsung memanggil dari dalam gedung. Tetapi tidak ada yang datang dan Bo mengancamnya dengan sebuah pisau. Namun tak lama kemudian terdapat sesuatu yang bergerak berjalan menuju gudang. Ia adalah makhluk jagung yang merupakan sebuah makhluk yang telah menjaga Eden. Makhluk itulah yang menjadi alasan bagi Eden untuk tidak memusnahkan ladang jagung itu. Sang jurnalis lalu dibawa ke dalam ladang jagung dan menjadi santapan bagi makhluk tersebut. Kemudian Bo dipukul dan disirami bensin oleh anak-anak. Mereka berencana untuk membakar Bo hidup-hidup. Tetapi karena mereka berada di ladang jagung, membuat Eden mengurung niatnya untuk menghidupkan api, karena dikhawatirkan akan membakar semua ladang jagung itu. Lalu Bo berlari masuk ke ladang jagung yang kemudian dikejar oleh anak-anak. Di sana ia menemukan kalau sang ayah sudah tewas dimangsa makhluk tersebut. Bo lalu melanjutkan pelariannya dan mencoba untuk menaiki mobil. Tetapi ia melihat kalau jurnalis tersebut tewas dihancurkan oleh makhluk itu. Bo yang dikejar berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi tak lama kemudian makhluk itu berhasil menemukan Bo serta berusaha untuk memakannya. Tetapi golok sebelumnya yang dilemparkan oleh Cecil berada dekat dengan Bo, sehingga dengan golok tersebut ia dapat melukai makhluk itu dan melarikan diri ke arah mobil. Setelah berusaha sebisa mungkin, mobil itu akhirnya menyala dengan kondisi tangki mobil yang telah bocor. Bo menabrak semua ladang jagung itu untuk bisa keluar dari sana. Tetapi mobil tiba-tiba saja berhenti dikarenakan bensin yang telah habis. Ketika Bo menyalakannya kembali, Eden ternyata sudah ada di belakang mobil dengan membawa sebuah alat stunner. Di saat itu, Eden berencana untuk membunuh Bo dengan alat tersebut agar membuat ladang jagung itu tidak terkena dampaknya. Tetapi Bo meminta suatu hal, yaitu ingin menghisap sebatang rokok pada akhir hidupnya. Setelah menyalakan pemati, mereka lalu keluar dari mobil dan Eden sudah bersiap dengan stunnernya. Namun Bo memanfaatkan pemati itu untuk membakar ladang jagung. Bensin yang keluar dari mobil justru mengarah ke ladang jagung sehingga menimbulkan kebakaran bagi seluruh ladang jagung. Eden yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa selain bersedih atas apa yang telah dilakukan oleh Bo. Begitu juga dengan anak-anak lainnya yang datang ke sana. Mereka hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apapun. Makhluk itu lalu keluar dari balik ladang jagung dengan kondisi badan yang diselimuti api dan sepertinya akan mati. Eden kemudian memutuskan untuk masuk ke ladang jagung dan mati bersama makhluk itu.
Beberapa hari kemudian, terlihat ladang jagung sudah hangus terbakar. Po yang berjalan di sana menemukan cincin yang pernah digunakan oleh Eden. Dan tak lama kemudian datanglah Eden yang sudah menyatu dengan makhluk tersebut dan langsung menyerang Bo hingga film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.